mendatar. Huruf pertama B, huruf terakhir R. Hal yang sering mengunjungi kota Jakarta beberapa bulan terakhir. 6 mendatar, depannya B, belakangnya R, 6 huruf. Banjir. Yeah. Perempuan hebat lagi ada di sini. Hai hai. Wah, apa kabar? Kita ketemu lagi nih di Sore Santai Seru. Saya tuh lagi ngisi TTS dan lihat banyak sekali ya berita-berita viral yang terjadi pada hari ini. Ngomong-ngomong, gimana kabarnya perempuan hebat? Apakah Anda berada di wilayah-wilayah kota Jakarta dan sekitarnya? Yang pasti berharap semoga Anda tidak menjadi bagian yang terkena bencana banjir ya. Memang kalau kita lihat perakiraan cuaca untuk beberapa bulan belakangan ini Indonesia tuh sedang terjebak di antara dua fenomena alam gitu. Dua badai atau apa yang memang mengakibatkan alam tuh kalau dari laut airnya lagi tinggi, lagi rob, sedangkan hujannya lagi intensitasnya tinggi. Jadi berharap Anda sudah menyiapkan diri untuk apapun hal-hal yang tidak diinginkan jika terjadi ya. Contoh nih, kalau misalnya Anda harus siap tuh yang namanya makanan kering in case hal-hal terburuk terjadi. Terus surat-surat atau dokumen penting jangan lupa diplastikin, disimpan di satu tempat yang mobile bisa langsung dibawa jika ada apa-apa. Dan hal-hal kecil lainnya. Ngomong-ngomong, ini saya bersyukur ya kosan saya ini aman gitu, tidak kena banjir, tidak kena hal-hal yang seperti itu. Tapi saking amannya saya nggak tahu kenapa anak kos saya pada ngilang semua. Mungkin mereka menjadi menjadi sukarelawan di posko banjir kali ya. Jadi semuanya pada nggak ada. Jadi ya udah deh, sebagai ibu kos saya memilih untuk main-main TTS aja. Biasanya nih, kalaupun kosan saya sepi, ada satu anak kos saya itu yang paling rajin berada di sini setiap hari jam-jam segini. Ayo, siapa lagi kalau bukan Ranggi kan? Cuman biarin deh, mungkin dia sedang ingin melakukan aktivitas yang berbeda. Kita biarkan saja dulu ya perempuan hebat ya. Biar dia menikmati identitasnya sebagai anak kos, sebagai mahasiswa yang memberikan keringanan tangan, bantuan kepada mereka yang membutuhkannya. Gitu. Ini apa lagi Om Gun nih? Yeay, cepat preman. Weyo, cepat metropolitan. Cepat preman. Weyo, cepat metropolitan. Yeay, cepat preman. Anggun, stop dulu Anggun. Kenapa sih? Kenapa sih lu? Siapa coba tebak? Siapa? Ranggi kan? Bukan. Bentar. Jaket jeans, pakai ikat kepala, kacamata hitam, keteprak-keteprak preman. Alam Mbah Dukun. Allah, salah kali. Ikang Fauzi. Ada apa tiba-tiba Ikang Fauzian lo? Idola siapa? Idola saya. Emang zamannya Ikang Fauzi lagi jadi idola lu udah lahir? Seenggaknya saya tuh menikmati masa-masa keemasan beliau. Widih, astaga, Ikang Fauzi. Pas bener nih, gue lagi ngisi TTS. Kostumnya pas banget kan, lihat tuh dari atas Ikang Fauzi tuh. Iya, boleh lah ya, mirip-mirip lah ya. Itu kenapa naik ya sebelah ya? Banjir. Bantuin gue ngisi TTS dong. Apaan? Nih dari tadi nih ya, gue lagi bingung tuh. Ikang Fauzi yang ngisi TTS. Iya bantuin nih perempuan hebat. Ya mulu. Lawannya berambut 5 kotak menurun, depannya B, belakangnya K. Botak. Ada lagunya tuh. Masa apaan? Tak botak preman. Tak botak metropolitan. Dodol. Gitu. Ikang lo pakai lagu jawabnya. Ada lagi nggak? Yang susah. Sebentar. Ini ada. Lawannya bulat sama 5 kotak juga. Kotak. 5 kotak juga. Kotak. Bulat. Lawannya kotak. Ada lagunya. Tak kotak preman. Tak kotak metropolitan. Udah.
Ini anak nggak tahu kenapa dia minum air banjir di mana kayaknya deh. Jadi ikan capek ya. Mulai migen. Banyak anak ke situ. Lu kalah lu. Makanya. Saya lagi mengidolakan Ikang Fauzinya. Hah, lu kenapa sih Kang Fauzian? Keren sih. Angkatan lu itu biasanya tuh difavoritkan tuh anak-anaknya, generasi sesudahnya gitu loh. Justru Ikang Fauzi itu adalah ayah yang baik gitu. Kalau anaknya sakit, dia langsung bertindak. Atau dari mana lu? Bininya ngomong nih, Pak, anak kita sakit. Oh, tenang, langsung nyanyi bapaknya. Bawa ke klinik. Beda! Beda kliniknya, woy! Emang mau Bukan buat anak-anak! Kliniknya beda! Saya ngefans sama Ikang Fauzi gitu. Iya. Tapi beneran deh ya, perempuan hebat. Saya tuh nggak nyangka Ranggi gitu bisa ngefans sama Ikang Fauzi. Oh, itu jelas kan dong. 80s banget gitu. 80-an ya. Lu nggak Siapa pengen... tak kenal dia. Lagu gitu kan. Harus sih bener Tapi banget. gitu ya. Tapi lu nggak lebih memilih ngefans generasi sesudahnya gitu. Kayak anak-anak Ikang Fauzi kan terkenal juga. Ada Bella, Ya. ada Ciki gitu. Anak-anaknya itu terkenal karena orang tuanya. Maaf, gimana maksudnya? Coba diulang. Dompleng. Kita ngomong bisa sini nggak sih? Iya benar. Saya lagi mau mendengar gimana maksudnya? Iya kan tadi kan katanya kenapa nggak idolain anak-anaknya? Justru Aha. anak-anaknya Ikang Fauzi itu terkenal karena orang tuanya. Bukan karena prestasi mereka. Ya agak lah. itu Karena pasti merekanya itu mendompleng. lahir dari selebritis papan atas That's right. yang bintang. Of course. Maka mereka ikutan ke bawah sama orang tuanya. Ya, Tapi jadi- di mata lu mereka sendiri nggak punya prestasi gitu. Ya enggak lah, pasti kan biar gimana tuh. Ada yang bilang kan buah jatuh nggak jauh dari pohonnya, tapi itu otomatis ngedompleng. Oh gitu. Jadi mereka nggak punya apa gitu bisa Nggak membanggakan ada. dari hidup mereka sendiri. Kalau orang tuanya jelas punya prestasi, punya skill gitu. Kalau anaknya ya cuma dicap anak artis doang. Oh gitu. Masa sih? Lu tahu dari mana? Lah saya kan ngefans banget sama Ikang Fauzi. Jadi lu ngeliat anak-anaknya kayak gitu. Untung mereka jadi anak-anaknya bintang gitu ya. Iya, Kalau enggak betul mereka nggak banget. akan kedengeran apapun Nggak jadi prestasinya. apa-apa. Tanpa ayah sang Ya bintang. Allah, gitu amat ya. Ada yang kena. Coba Mas diulang apalagi Pak, kenapa? sifat pak preman. Bukan bagian itunya Yang Mas mana? Ranggi. Yang Bagian mana? apa anak artis kenapa? Tadi aku dengar kok. Buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Jadi- Jadi kalau bapaknya terkenal, anaknya juga terkenal gitu. Oh gitu. Emang tadi Mbaknya yang denger kayak gitu, Mbak? Iya, saya juga dengar katanya kalau misalnya jadi anak bintang tuh oke, ya, oke. biasanya otomatis Iya. akan terkenal juga gitu ya. Oh, Tapi gitu. terkenalnya karena apa, Gi? Karena Ah. apa sih, Mas? Ya kena skill. Kalau skill. Skill mereka. apa? Skill. Skill itu lagi. Karena skill mereka, ya skill mereka emang dompleng orang tuanya. Aduh. Oke, Ini kayak nggak asing. lu nggak nge nih siapa? Ih, siapa tak kenal dia? Siapa coba? Anak Ikang Fauzi. Pantesan gua disuruh jadi ikan hari ini ya. Tapi emang tepat banget nih perempuan hebat. Tapi saya minta maaf dulu dong sama anaknya. Oh ya udah. Maaf, minta maaf boleh? Boleh sih. Maaf, preman. Nah, udah lu ada anaknya. Lu lagian Saya pikir sih. mau narik kuda lumping loh. Ya. Saya minta maaf aja pakai ancang-ancang. Aduh, tapi yang gitu. pasti terima kasih banyak. Sama-sama, Ciki Mbak. Fauzi sudah di sini. Oh. Ini ya gara-gara Ranggi nih perempuan hebat membahas mengenai bahwa kebanyakan mereka yang lahir dari maha bintang, Ya. dari para selebritis luar biasa, itu biasanya anak-anaknya itu prestasinya tidak ada tapi hanya bisa populer karena domplengan orang tuanya. Astagfirullahaladzim. Jadi kita bikin bahas nih mengenai Begitu. popularitas anak artis papan atas. Waduh, ya. Ternyata tanggapan orang kayak begitu. Sambil Iya. duduk. Siap, Mbak. Dia lagi salting. Ranggi lagi salting. Lu mau duduk aja sampai bingung. Aduh, aku di sini Mas Ranggi, saja. Ya, bagian gibah sih. Enggak juga. Namanya Gibah idola kan ngomongin. pasti harus tahu keluarganya juga. Oh Iya, gitu. oh gitu. Sambil digibahin juga. Ini bener lagi Ramadan loh. Tuh, Iya. selesai kan. Ya berarti bakal di restart ulang ya dosa-dosa kita. Pusaka game kali. Oke, perempuan hebat sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut dengan Ciki Fauzi, kita lihat dulu yang satu ini. Peribahasa buah jatuh tak jauh dari pohonnya memang masih berlaku hingga saat ini. Peribahasa ini dapat diartikan pula bahwa profesi seseorang dapat dipengaruhi oleh orang tuanya.
Fenomena anak artis yang mengikuti jejak orang tuanya masuk ke industri hiburan memang bukan hal yang baru lagi. Kehidupan artis yang tak pernah lepas dari sorotan publik, mulai dari busana yang dikenakan sampai dengan anaknya menjadi perhatian publik. Bahkan terkadang banyak netizen yang mencibir bahwa si anak artis ini terkenal dengan mudah karena keluarganya yang telah terlebih dahulu masuk ke dunia hiburan. Tak jarang predikat sebagai anak selebriti bisa dijadikan alasan untuk orang lain meragukan kemampuan dari mereka yang sebenarnya mempunyai bakat dan bisa menghasilkan karya sendiri. Nampaknya apa yang dipikirkan Ranggi itu dikhawatirkan banyak orang berpikir begitu. Mungkin ya. Aku sih universal gitu. Universal. Kacamata awam gitulah. Kenapa nggak Disneyland aja? Ada Maksudnya beda-beda umum tipis. gitu. Kenapa nggak Dufan? Iya. Indonesia lagi Aku ya. anaknya Jungleland sih kalau dulu. Agak kesono ya. Itu nanti tinggal kita charge aja ya, karena dari tadi dapat iklannya banyak banget tuh. Oh iya. Siapa tahu bisa masuk ya. Anyway, perempuan hebat, ini saatnya nih kita mengkorek lebih dalam lagi langsung testimoni dari yang sudah sekian tahun merasakan sorotan lampu dari anak orang terkenal. Wah. Iya. Ciki, Iya. enak gak sih jadi anaknya orang terkenal? Iya, Masya Maksudnya Allah gimana sih? sih. Enak nggak sih? Ya kan ada orang katanya capek deh orang tua gue yang artis tapi gue yang ikut-ikutan kesorot. Benar. Iya ada kayak gitu. Tapi ada yang bilang enak juga karena Enak kan ya? otomatis Oke. kita udah punya jalur VIP katanya kayak gitu. Mungkin ya, aku masih nyerna sih sebenarnya selama ini. Karena sebenarnya gaya hidup aku, keseharian aku tuh mungkin nggak ngerti sama sekali dan nggak kayak artis pada umumnya. Dan kayak cara ibu ayahku ngebesarin aku sama kakak aku, Bella juga kayak penuh kesederhanaan gitu. Serius? Iya, serius. Bahkan kayak misalnya aku tuh kayak beli barang misalnya yang ada brandnya tapi nggak brand yang wow gitu. Misalnya kayak sepatu yang cukup lama dipakai ada brand itu pertama kali aku beli ketika aku mendapatkan gaji pertama. Lah? Iya bener-bener Pakai kayak biaya gitu. sendiri dong. Maaf, ibu dan bapak anda itu kan artis hits Iya, banget. jadi Bu. kayak waktu itu juga sempat misalnya tuh SD aku ngelihat ada teman-teman aku pakai sepatu yang sebuah brand ternama gitu. Terus ayah ibu cuma beliin aku yang kayak gini. Terus aku nanya, aku sempet karena waktu itu sempet kayak di international school kayak aku nggak pede pakai gini. Terus kata ayah, lagian kaki kamu kan masih berkembang, ngapain beli yang terlalu mahal seperti itu. Terus ayah tuh ingat banget, ayah tuh bilang ke aku, ayah tuh pengen anak-anak ayah dikenal orang bukan dari apa yang anak-anak ayah pakai, tapi dari apa yang anak-anak ayah lakukan. Jadi kayak mindset dari kecil, karena aku suka berkomunikasi sama ayahku, ibuku seperti itu, dan cara ngedidik mereka sebenarnya jauh dari kesan glamor sih. Jadi gini, buat orang-orang yang benar-benar kenal sama keluarga aku, kenal sama aku, kenal sama kakak aku, pasti paham kalau hidup kita tuh nggak glamor. Kayak gitu sebenarnya. Oke. Tapi ya tidak mengesampingkan mungkin stereotip orang-orang terhadap anak artis Iya ya. kan, pada artis umumnya. gitu loh, gitu kan. Tapi sebenarnya kan anak artis juga manusia. Iya betul. Maksudnya aku juga sangat amat berjuang sih buat karir aku. Ya. Ayah, Gitu. Bikin ngantuk kacamatanya. kegelapan sih. Bodoh. Ntar dulu nih, mendingan supaya lo gak ngantuk, gue mau coba. Ingat gak lo kalau orang-orang pada mau ngobrol sama Ciki, mau nanya-nanya, kontaknya ke nomor berapa? Oh gampang, kalau pengen telepon bisa langsung telepon di 021 634 8062. Yes, atau mau WhatsApp juga boleh kemana? WhatsApp juga boleh di 08121 999 4756. Biar pada antusias banget, penelpon pertama kita kasih hadiah. Kita kasih hadiah dari Ciki pasti. Hah? Kasihan banget. Apa nih, mau apa? Ya mungkin sebuah hadiah seperti sebuah penampilan khusus. Iya. Wow. Tapi nggak serius sih, perempuan hebat kita nyiapin satu hadiah untuk Anda yang menjadi penelpon pertama di nomor 021634. Nah, yang di sini. 8062. Di sini. Tunggu gue. Ya, telepon ke sini, Anda penelpon pertama, kita langsung kasih hadiah. Wow. Waktunya udah habis ya? Ya, elah gue baru mau ngorek dia lagi. Aduh, lagi Jangan seru kemana-mana nih. deh, perempuan hebat ya. Ternyata menjadi anak artis itu berbeda loh. Nggak seperti yang kita bayangkan. Nanti kita korek lagi Ciki Fauzi bersama dengan kita di Sore Santai.